Pembagian air untuk bersuci. Air itu pada dasarnya kalau kita lihat macam-macam air, ada 7 macam air yang bisa untuk bersuci sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih. Nah, kesemua 7 macam air itu dinamakan air mutlak. Ada nanti air laut, air hujan, air mata air, dan saya kira itu teman-teman sudah tahu. Nah, dari air keseluruhan dibagi lagi. Ada 4 pembagian air. Yang pertama ada air suci lagi menyucikan, lagi tidak dimakruhkan. Itulah air mutlak. Air hujan, air sumur, nah itu masuk dalam suci lagi menyucikan, lagi tidak dimakruhkan. Kemudian yang kedua, air suci lagi menyucikan, lagi dimakruhkan. Itu juga air tadi, air mutlak juga, tetapi sudah dipanaskan matahari. Misalnya kita pada malam hujan, kemudian kita ada ada timba kita itu sudah diisi oleh air hujan. Nah, karena paginya tidak kita ambil air dalam timba itu, sehingga dipanaskan oleh matahari. Nah, saat air itu dipanaskan matahari, air itu namanya air musyammas. Dia berubah status dari suci menyucikan menjadi suci menyucikan, lagi dimakruhkan. Nah, jadi pakai air itu untuk berwudu, apakah boleh? Boleh, tapi makruh. Nah, lebih baik jangan kita pakai air yang sedang panas itu. Namun nanti tidak juga kita ambil, kemudian ketika sore sampai malam air itu berubah lagi dari panas menjadi tidak panas lagi. Nah, ketika air itu tidak panas lagi, maka hilanglah status makruh. Dia kembali menjadi air suci lagi menyucikan. Nah, oke, sudah 2. Suci lagi menyucikan tapi dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, suci lagi tidak menyucikan. Air suci lagi tidak menyucikan itu adalah yang pertama, air mustamal. Apa air mustamal? Air mustamal adalah air yang bekasan pakai berwudu. Seorang sudah berwudu, bekas pakai berwudu itu dinamakan air mustamal. Dan yang kedua yang termasuk air suci tapi tidak menyucikan adalah air yang berubah dengan sebab bercampur benda suci. Apa contohnya? Pertama air itu air mutlak. Kemudian ditaruh ditaruh kopi, maka air itu berubah dari air mutlak menjadi air kopi, menjadi air teh. Nah, air teh atau air kopi ini statusnya suci lagi suci tapi tidak menyucikan. Artinya dia bisa diminum, dia tidak najis, tapi tidak bisa menyucikan yang lain. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa mensucikan najis, tidak bisa cebok dengan air itu, tidak bisa berwudu dan lain-lain. Ya, kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang sudah terkena najis. Dia air biasa, air dalam suatu wadah, kemudian dia air suci lagi menyucikan. Kemudian jatuh najis ke dalamnya. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau air itu banyak, makna banyak itu adalah di atas 2 kulah. Nah, kalau lebih dari kadar itu 2 kulah, maka air itu banyak. Kalau air itu banyak, jika jatuh najis, dia tidak langsung najis. Dia najis apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warna. Tapi jika 3 hal ini tidak ada yang berubah, maka air itu tidak najis. Misalnya air 1 bak besar, kemudian jatuh tahi cecak dalamnya. Tahi cecak yang kecil tidak mampu merubah sifat-sifat air, maka air itu tetap masih suci. Kemudian kalau air itu sedikit itu semana, tidak sampai 2 kulah. Misalnya 1 timba atau 1 ember lah, itu namanya sedikit. Nah, kalau air sedikit, jatuh tahi cecak aja, tahi cecak kan kecil dia. Ya, walaupun tidak bisa merubah air itu, merubah bau, warna atau rasanya, air itu tetap bernajis karena dia sedikit. Oke, bisa dibedakan teman-teman ya. Beda air banyak dengan air sedikit. Kalau air yang banyak jatuh najis, tidak auto najis. Tapi kalau air sedikit jatuh najis, auto najis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.